perhatikan kondisi orang yang meninggal itu melalui 3 hal. Yang pertama, apabila dia berkeringat keluar dari keningnya, ada keluar keringat dari dahinya, penuh ini, kayak orang yang sudah bekerja, ada keringat di dahi mereka. Kemudian yang kedua, keluar air mata dari kelopak matanya, menangis dia seperti orang yang bersedih. Namun yang ketiga, terasa kering bibirnya. Nih tandanya nih. Pertama, keluar keringat dari dahinya, nampak dahinya, keringatnya. Yang kedua, menetes air matanya, kering bibirnya, namun melontarkan senyuman meskipun sedikit. Maka itulah tanda bahwa rahmat Allah turun kepada orang itu. Maka tanda orang itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan ini, amin. Maka orang yang seperti ini ketika ruhnya sudah keluar, kondisi jasadnya sebelum dia meninggal, setelah meninggal makin berbeda. Setelah keluar ruhnya, sekian menit setelah ruh itu dicabut oleh malaikat, akan nampak senyuman dari mulutnya. Senyum dia seperti dia berjumpa dengan orang yang dia cinta. Senyum yang memancarkan kebahagiaan. Dan setelah ruh itu keluar, semakin banyak keringat yang keluar dari dahinya. Kumpul keringat itu di sini. Itu pertanda orang yang meninggal tersebut mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin walladzi liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para muhibbin, para pecinta ilmu yang mudah-mudahan tiang pelunggu menjadi calon penghuni syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini atas nikmat dan karunia dari Allah, kita hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam satu majelis ilmu yang merupakan warisan terbaik yang ditinggalkan kita oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada beliau dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat salawat yang kita sampaikan, semoga kita mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, saat ini kita berada di dalam bulan Rajab. Rajab ini adalah
bulan yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi menganjurkan kepada kita untuk banyak menghidupkan malam-malam di dalam bulan Rajab itu dengan ibadah. Hingga Nabi ajarkan kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Coba ulang, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Sekali lagi, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Sallallahu wa sallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal. Apa maknanya? Ya Allah, berkahi umur kami di dalam bulan Rajab. Begitupun juga ya Allah, berkahi usia kami di dalam bulan Sya'ban. Dan pertemukan kami ya Allah dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Hadara malakul mauti rajulan yamutu fashaqqa a'dha'ahu falam yajidhu 'amila khairan thumma shaqqa qalbahu falam yajid fihi khairan fabakka lahyaihi fawajada tarafa lisanihi lasiqan bihakanihi yaqulu la ilaha illallah faghufira lahu bikalimatil ikhlas. Rawahu Ibnu Abi Dunya an Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadara malakul mauti rajulan yamutu. Datang malaikat maut kepada seseorang ketika hendak mereka akan mati. Jadi ketika kita akan mati itu, datang kepada kita malaikat, yaitu malaikat Israel, yang ditugasi oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia.
ketika datang malaikat maut itu, fasyaqqa a'dha'ahu, malaikat maut itu dia perhatikan jasad kita dari ujung rambut sampai ujung kaki ketika waktu kita sekarat. Tidak langsung malaikat itu mencabut ruhnya, tapi malaikat itu diam memandang kepada jasad tersebut dari ujung rambut hingga ujung kaki. Fasyaqqa a'dha'ahu, dia periksa badannya si calon mayit ini. Apa yang dicari? Falam yajidhu amila khaira, yang dia cari oleh malaikat itu mana di antara anggota badan kita itu yang mengeluarkan cahaya kebaikan yang pernah kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, kebaikan yang dilakukan oleh mata kita nampak cahayanya ketika kita sakaratul maut. Kebaikan yang pernah dilakukan oleh hidung kita, yang dilakukan oleh telinga kita, yang dikerjakan oleh lisan kita, mulut kita, hati kita, nampak ketika kita sedang sakaratul maut. Itu yang dicari oleh malaikat ini. Kenapa dicari? Kalau memang nampak cahaya kebaikan dari badannya, maka barulah malaikat itu mencabut ruhnya dari posisi mana yang memang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi tidak semau-mau malaikat itu mencabut ruh kita, ditatap dulu. Setelah dicari oleh malaikat itu, falam yajidhu amila khaira, masih malaikat itu belum menemukan kebaikan di antara anggota badan kita. Summa syaqqa qalbahu, maka malaikat itu memeriksa hatinya. Wah, mulai ngangkot Tuhan, napas sudah hendak karuan. Apa diperiksa oleh malaikat? Hatinya. Apakah ada nampak kebaikan dari hati orang ini? Adakah ada nampak nur dari hatinya? Hati yang baik, qalbun salim, hati yang sehat, hati yang lembut, hati yang ingat kepada Allah. Adakah hatinya yang pernah mengingat Allah? Diperiksa oleh malaikat Allah. Falam yajid fihi khaira, namun malaikat tidak menemukan kebaikan nur dari hatinya. Fafaqalahyaihi, tidak cukup dengan itu, maka malaikat lagi, kata Nabi, fafaqalahyaihi, diangkat dagunya orang yang sekarat itu. Belum kita mati nih, dagu kita diangkat oleh malaikat. Dicari di bawah jenggotnya, arah andek kebaikan dari arah dagunya, ada enggak? Fawajada tarafa lisanihi, namun ketika malaikat itu mengangkat dagunya orang yang akan meninggal itu, namun ternyata fawajada tarafa lisanihi lasiqan, ternyata malaikat mendengar suara, sedikit suara yang didengarkan oleh malaikat. Apa yang didengar oleh malaikat? Dari ujung lisannya basah dengan kalimat la ilaha illallah. Karena dalam hidup dia sering berzikir, dalam hidup dia ingat Allah, dalam hidupnya dia sebut Allah. Bapak Ibu, ternyata di hatinya mungkin zikirnya belum sampai ke hati, belum zikirnya belum sampai kepada ruh, ternyata zikirnya belum sampai kepada jiwanya. Tapi ternyata meskipun zikirnya hanya sekedar di lidah saja, sekedar di lisan saja, namun ternyata itu yang nampak waktu kita sakaratul maut. Bapak Ibu,
Dicari di hatinya, kosong zikirnya. Dicari di badannya, kosong zikirnya. Diangkat dagunya, malaikat mendengarkan bisikan dari ujung lisannya, karena lisannya sudah basah. Pernah basah lisannya mengucap la ilaha faghfira lahu, maka dengan sebab tetesan air zikrullah dari lisannya orang tersebut, Allah mengampuni dosanya, dan dia bikalimatil ikhlas, meskipun zikirnya tidak sampai ke hatinya, namun karena keikhlasannya sehingga zikir itu masih melekat di ujung lidahnya, tetap ternyata tersetempel di lisan kita ini la ilaha, maka diampuni dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ahlil jannah, orang itu meninggal menjadi ahli surga. Amin. Apa yang bisa kita ambil maksud dari hadis ini jamaah rahimakumullah? Jangan kita meremehkan zikir kepada Allah, meskipun itu zikir yang sedikit, meskipun itu sekedar istighfar, meskipun itu sekedar ungkapan la ilaha illallah, jangan diremehkan. Karena itu yang akan nampak ketika kita akan meninggal dunia. Seperti hadis ini, Nabi terangkan kepada kita, keliling malaikat mencari kebaikan-kebaikan. Dari arah mana kebaikan itu? Akankah dari arah rambutnya, dari kepalanya, dari matanya, dari lisannya, dari hatinya? Dicari. Ternyata kalau pelungguh sering berzikir kepada Allah, zikir itu akan hinggap di lisan kita, akan tetap menempel di ujung lisan kita, meskipun kita tidak tahu itu zikir apa yang kita baca, tapi yang terpenting niatnya lillahi ta'ala. Makanya jamaah rahimakumullah, ulama tasawuf mengatakan tidak akan seseorang itu akan nikmat mengumandangkan kalimat zikir kepada Allah kecuali dalam diri manusia ini diberikan oleh Allah dua hal. Apa yang dua itu? Ilmu dan hikmah. Apa? Ilmu dan hikmah. Mana ilmu yang paling mulia yang bisa kita bawa mati? Ilmu yang paling mulia yang bisa kita bawa mati adalah ilmu ma'rifatullah, adalah ilmu bagaimana untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kita yang belum mengenal Tuhan kita. Ketika ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Tapi pas ketika dikasih pilihan, ini panggilan Allah, ini panggilan Pak Lurah karena arak bansos, kira-kira mana yang dikejar bu? Panggilan Allah atau panggilan bansos? Allah atau bansos? Bansos. Padahal wahara panggilan Allah. Orang-orang yang memiliki ilmu dan hikmah, ketika ilmu itu nampak pada diri mereka, maka dengan ilmu itu dia mampu mengenal Allah. Dia kenal Tuhannya, dia kenal agamanya, dia paham tentang ketuhanan Allah yang dia sembah. Hingga masalahnya yang sering terjadi, banyak kita beribadah menyembah Allah, namun hati yang menyembah tidak merasakan apa-apa. Gersang kita yang ibadah. Karena apa? Kita sekedar menyembah, namun belum mampu memasukkan apa makna yang kita sembah.
Ya ampun, perlu nih ilmu dan hikmah ini. Maka ketika kita mempelajari, ketika kita akan kenal tentang Tuhan kita dengan ilmu dan hikmah yang kita miliki, di dalam kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui kesempurnaannya, bahwa tidak ada kekuasaan pada makhluk kecuali semuanya itu atas kuasa Allah. Tidak ada yang kita punya. Makanya di sini disebutkan, yang membawa ilmu dan hikmah, kalau sudah ada yang dua ini pada diri kita, maka dengan sendirinya hati ini akan condongnya hanya kepada Allah. Dia tidak akan berjalan kecuali menuju tempat yang mendatangkan redha Allah. Dia tidak akan hadir kecuali dalam majlis yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Dia tidak akan berkumpul kecuali dalam satu tempat yang bisa mengingatkan dia kepada Allah. Maka dicari oleh malaikat nih, hati kita dibuka, mulut kita dibuka ketika sakaratul maut. Oh, ternyata yang membimbing keluarnya ruh itu adalah zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha jamaah rahimakumullah. Nah, disitulah ternyata yang hadir di kala sakaratul maut kita itu adalah zikrullah. Makanya Nabi SAW, Bapak Ibu, disebutkan nggih, ketika sudah ada tanda-tanda kematian di detik-detik kematian seseorang itu, maka ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa kematian orang itu adalah baik dan tidak baik. Nih jamaah nih, tanda-tanda itu nampak ketika orang menghadapi sakaratul maut. Makanya disebutkan arqibul mayyit inda salas, perhatikan kondisi orang yang meninggal itu melalui 3 hal. Yang pertama, apabila dia berkeringat keluar dari keningnya, ada keluar keringat dari dahinya penuh, ini kayak orang yang sudah bekerja, ada keringat di dahi mereka. Kemudian yang kedua, keluar air mata dari kelopak matanya, menangis dia seperti orang yang bersedih. Namun yang ketiga, terasa kering bibirnya. Nih tandanya nih. Pertama,
keluar keringat dari dahinya, nampak dahinya, keringatnya. Yang kedua, menetes air matanya, kering bibirnya, namun melontarkan senyuman meskipun sedikit. Maka itulah tanda bahwa rahmat Allah turun kepada orang itu. Maka tanda orang itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan ini, amin. Maka orang yang seperti ini ketika ruhnya sudah keluar, kondisi jasadnya sebelum dia meninggal, setelah meninggal makin berbeda. Setelah keluar ruhnya, sekian menit setelah ruh itu dicabut oleh malaikat, akan nampak senyuman dari mulutnya. Senyum dia, seperti dia berjumpa dengan orang yang dia cinta. Senyum yang memancarkan kebahagiaan. Dan setelah ruh itu keluar, semakin banyak keringat yang keluar dari dahinya. Kumpul keringat itu di sini. Itu pertanda orang yang meninggal tersebut mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jangan sampai ketika ada 3 tanda yang berseberangan daripada yang tadi, na'udzubillah. Mana? Yang pertama, apabila terdengar suara mendengkur seperti orang yang tercekik lehernya, na'udzubillah, kerok, seperti orang yang dicekik. Kemudian yang kedua, raut wajahnya memerah. Dan yang ketiga, bibirnya berwarna seperti kayak ada debu di bibirnya, kata Nabi. Seperti berdebu dia punya bibir, na'udzubillah, maka azab Allah turun kepadanya. Na'udzubillah. Ya Allah, mana tanda ini yang kedua ini, yang bahaya itu ketika orang sakaratul maut. Pertama, ada suara mendengkur, kerok, nih, seperti tercekik. Kemudian yang kedua, wajahnya berubah menjadi memerah, kayak orang ketakutan, kayak orang marah, bahkan matanya pun juga memerah. Dan yang ketiga, berdebu bibirnya, na'udzubillahi min zalik. Maka itu pertanda azab Allah turun kepada mereka, na'udzubillah. Makanya Bapak Ibu, kita mohon akhir hayat kita menjadi akhir hayat yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dari hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya jalan terbaik yang membawa alamat kita pulang kepada Allah itu tidak ada lain kecuali dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, agama Islam. Maka kunci untuk memahami Islam itu adalah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita mengenal akan Allah? Maka kita pelajari tentang diri kita, kenal diri dulu. Bagaimana saya? Siapa saya? Di mana saya? Untuk apa saya? Dan kemana saya? Pertanyaan ini tanyakan pada diri kita. Siapa saya? Saya ini hamba. Tiang niki panjak. Yang namanya hamba, maka dia mesti taat kepada yang menciptakan dia. Di mana saya? Di mana kita Bapak Ibu? Dunia. Yang punya dunia siapa? Makanya ketika kita datang ke dunia, tahu bahwa diri kita numpang.
Ne datang jok balen dengan lagu den tonyodok. Datang ke rumah orang, pas pulang-pulang jendela tepunggu, oleh-oleh kaca dengan tepunggu, oleh-oleh kasur dengan teborong. Kira-kira yang punya rumah marah tidak? Marah. Sekarang yang punya tempat ini Allah, yang punya singgasana Allah, yang punya dunia Allah. Ketika Allah kasih kita sempat untuk mampir ke dunia ini, maka mesti bawa beberapa hal yang kira-kira bisa memberikan kenyamanan terhadap orang yang memberikan kita tumpangan dalam hidup ini. Ia pun perlu zikrullah. Maka dengan itu kita akan mampu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pengenalan seseorang hamba kepada Allah itu adalah hakikatnya pada diri kita yang termulia itu, Bapak Ibu, dengan apa? Hati kita. Yang paling mahal pada diri jasmani ini, diri yang zohir ini, hati ini. Hati ini, Ibu. 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 Mahal hati ini. Bagaimanapun ibu-ibu pakai pakaian bagus, gamis mahal, skincare mahal, lagu aten de bereng, aten de nyanyut, tidak akan nampak keindahan dari wajahnya. Ketika hati kita sudah rusak, makanya hati itu kata ulama adalah raja pada diri kita. Az-zahir mir'atul batin. Zahir kita ini adalah nampakan daripada hati kita. Kalau hati kita baik, hati kita ingat Allah, maka badan ini akan dekat kepada Allah. Kalau hati kita senang ke masjid, maka badan ini pasti senangnya datang ke masjid. Tapi kalau hati kita ini senangnya kepada hura-hura, maka langkah kaki kita akan melangkah ke tempat maksiat itu. Makanya tergantung hati ini. Dan hati inilah, kata ulama, hati kita inilah hakikatul insan. Hakikat manusia itu adalah di sini. Makanya Nabi katakan, Bapak Ibu, qalbul mu'min baitullah. Hatinya orang-orang yang beriman, disitulah rumah Allah. Apa maknanya? Disitulah hati yang selalu condong untuk ingat Allah. Disitulah hati yang tertanam kecintaannya kepada Allah. Ketika hati itu condongnya kepada Allah, maka la yaghibu rabbuhu an kulli khatiri tarfata aini. Tidak akan gaib Allah itu dari relung hatinya, dari lisannya. Meskipun sekejap mata, tidak akan hilang asma Allah itu. Makanya hakikatul insan itu di hati kita. Hakikat mahal tidaknya kita manusia di sini, hati kita. Kalau baik hati, baiklah zahir kita. Tapi kalau buruk hati, buruklah zahir kita. Kalau hati kita sedang muallaknya dengan Allah, hati kita ini sedang nampaknya kedekatannya kepada Allah, maka yang nampak pada badan kita ini adalah ingat Allah, 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 Allah,
Makanya Nabi katakan, Bapak Ibu, man qala bi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mampu mengucap di akhir hayatnya, yang keluar adalah ucapan la ilaha illallah, maka mereka masuk surga. Apa semudah itu orang bisa mengucap kalimat tersebut kemudian masuk surga? Oh tidak, tidak gampang itu Bapak Ibu. Maka ucapan la ilaha illallah itu akan nampak pada kolbu yang selalu terpaut kolbunya kepada Allah. Ketika hati sudah terpaut akan Allah, maka lisan akan mengikut kepada hati. Masya Allah. Makanya Nabi katakan demikian. Apa iya hanya dengan menyebut la ilaha illallah di akhir hayat kemudian dijamin masuk surga? Iya. Lebihnya sih di mana? Lebihnya bukan pada kalimatnya, bukan pada zikirnya, tapi lebihnya pada siapa yang punya nama yang kita sebut itu. Siapa? Allah. Coba sekarang Bapak Ibu yang tanya, makin pelungguh dipanggil sama Bapak Kaling, kepada yang terhormat semua jamaah Masjid Riyadhus Shalihin, malam ini setelah Isya kita kumpul di masjid dalam rangka musyawarah Isra Mi'raj. Sementara di waktu yang sama Bapak Ibu dipanggil sama wali kota, arak surat lek wali kota, semua jamaah Riyadhus Shalihin pada Isya diharap kumpul di pendopo wali kota. Ada hal yang penting disampaikan oleh Bapak wali kota. Kira-kira Bapak Ibu akan kumpul mengejar panggilan Kaling atau wali kota? Embe itu ada kumpul Kaling apa wali kota? Di mana ada kena Kaling di kesadu ya. Okay. Maka yang dikejar wali apa nih mikir? Oh bareh tejok itu ulit teleman wali kota dulu masih juga bareh boteng izin le Bapak Kaling. Kenapa panggilan wali kota yang kita kejar terlebih dahulu? Masalah nasib. Mungkin saja di situ kita akan dibagiin apa, dan yang kedua jabatannya lebih tinggi, makanya kita kejar ke dia. Nah sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang dikejar oleh malaikat itu bukan kalimatnya, bukan zikirnya, tapi kandungan siapa yang punya nama yang kita sebut. Itulah yang menjadikan berat timbangan orang berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan ini, amin. Makanya jamaah Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Muhammad, Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Rabbi alimni bi kalimatin alladzina aqra'uha khairum minad dunya wa ma fiha. Ya Allah, kata Nabi Musa, ajarkan aku kalimat, ketika aku membaca kalimat itu maka lebih berat kalimat itu daripada dunia beserta isinya. Apa kata Allah? Ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, aku tahu itu ya Allah, aku tahu. Tapi adakah kalimat yang lebih baik daripada itu, kata Musa. Hingga apa kata Allah, jelaskan, wahai Musa, jikalau 7 petala langit dan bumi aku taruh di timbangan sebelah kirimu, ini langit, ini bumi beserta isinya, di sebelah timbangan kiri
sementara di timbangan sebelah kanan masih kosong, dan di situ aku taruh satu kalimat la ilaha illallah biqalban khashi'a, hatimu khusyuk, tunduk, ikhlas membaca la ilaha illallah itu, maka akan lebih berat timbangan la ilaha illallah yang satu kali daripada 7 petala langit dan bumi itu. Allahu Akbar. Makanya zikirnya Nabi Musa tidak ada lain, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka muncullah hikmah daripada kalimat ini. Maka orang yang nampak dengan ikhlas mengucap kalimat la ilaha illallah itu, faghfira lahu, diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa Allah ampuni dia? Karena ma'rifatullah itu tidak akan bisa terikat dengan apapun kecuali terikatnya dengan Allah. Makanya la ilaha illallah ini dibagi oleh para ulama. Kalau orang-orang yang zikirnya syariat, maka yang diperbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau orang yang min ahli tariqah, orang yang tariqah, apa zikirnya? Allah, 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 Allah. Kalau orang yang min ahli haqiqah, orang yang berhakikat, hakikat dirinya tidak ada, kecuali yang ada adalah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa zikirnya? Mereka terdiam, diam, tapi diamnya zikir. Zikirnya apa? Zikirnya ruhani dengan Allah, maka nampak yang dipandang dalam dirinya hanya Allah saja. Sudah tidak mampu dia lagi mengungkap Allah dengan sebutan la ilaha illallah. Tidak mampu lagi dia mengungkapkan tentang Allah, Allah, Allah. Kalau bahasanya kita, wah ndek tahu ne sampeang, wah yang pun teduk, tapi yang ada Allah saja. Inilah orang-orang yang ketika mereka diam namun zikir kepada Allah. Itulah zikirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu qad. Nabi Muhammad itu ketika tidur, yang tidur hanya mata yang terpejam, tapi hatinya beliau tetap hidup. Hatinya tidak pernah tidur, hatinya tetap berzikir kepada Allah. Mata tidur, hati hidup berzikir. Itu Nabi Muhammad. Kalau tiang pelunggu tedem berembeh ngorok kita, beda dengan Nabi Muhammad. Dan zikir baginda Nabi saat tidur pun beliau berzikir kepada Allah. Dalam diamnya ada zikrullah. Anggap Bapak Ibu, ketika tiang pelungguh zikir ngucap la ilaha illallah itu, di situ yang pertama kita menapikan diri kita, meniadakan keakuan kita, meniadakan siapa kita, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham nih? Nah, jadi materinya agak dalam dia, karena kalimatnya di situ. Itulah la ilaha illallah yang mampu nampak ketika kita mati. Nah, iya maksud hadis niki. Bi kalimatil ikhlas, dengan kalimat yang ikhlas.
Angka Bapak Ibu, kalau lamun terzikir dendek perhatian berkat dulu. Enggak? Ini la ilaha illallah, la ilaha illallah, lagu dalam mangan nasi kaput biqalban khasyi'ah, hatinya khusyuk, hatinya ikhlas. Itulah yang dimaksudkan ketika dia mati di saat akhir hayatnya, maka nampaklah kalimat itu, nampaklah la ilaha illallah. Hanya Allah lah yang pantas disembah, hanya Allah lah yang pantas dipuji, hanya Allah lah yang pantas disebut, hanya Allah lah yang pantas diakui. Makanya para jamaah rahimakumullah, ketika hati kita sudah banyak zikirnya, lisan ini sudah banyak zikirnya, maka sifat akan mengikut kepada hati. Orang yang selalu zikrullah di hati maupun lisannya akan membawa mereka kepada sifatnya. Apa sifatnya? Allah jadikan mereka, Allah titipkan satu sifat, yaitu sifat yang membawa kedamaian, sifat yang membawa kebaikan dalam hidup kita. Makanya ulama katakan, hendaklah kita dalam hidup ini untuk menjadi air yang jernih. Kalau kita menjadi air yang jernih, siapapun bisa meminumnya. Tapi jangan menjadi air yang kotor. Karena ketika kita hidup menjadi air yang kotor, takkan ada orang yang mau mendekat kecuali sesama kotornya. Betul tidak? Kalau bahasa kita, mohon maaf, kayu bengkok hanya baru bisa nyambung harus sama bengkoknya. Ini kayu bengkok, ampun bau tersambung harus pada arah bengkok. Ahli maksiat enggak, no akan cen bebaturan, maksiat saja. Tapi kalau kayu yang lurus, maka baru bisa akan bermanfaat ketika harus disambung dengan yang sama lurusnya. Kita hidup bawa filsafat air yang jernih. Karena kalau orang yang sifatnya jernih, musuhnya pun akan cinta kepada mereka dengan sebab kejernihan hati yang mereka punya. Orang yang benci sama kita, lama-lama kalaupun tidak dalam hidupnya, di akhir hayatnya diakui kebaikan kita. Kalaupun tidak dalam hidupnya. Makanya dalam hidup kita ini Bapak Ibu ada 4 anasir kan? Ada 4 unsur dalam diri kita ini. Ada unsur api, unsur angin, unsur air, unsur tanah. Ibu, mana bukti ada api dalam diri kita? Kan darak kompor, arak kompor lewat kan? Ada? Mbet beli gas. Ada kompor di badan kita namanya nafsu. Coba jamaah, ketika kita marah, ketika kita marah, sedang ada amarah memuncak rasa marahnya, gimana rasa badan? Panas enggak? Tidur enak enggak? Enggak enak. Kenapa? Panas. Berarti dalam diri kita ini betul ada unsur api. Makanya kata Rasul, kalau kamu sedang marah, dalam posisi berdiri duduklah. Duduk.
Atau saat duduk kamu masih marah, berdiri. Masih marah sama istri, tetap aja marahnya. Sere kamu seninan, marah mak lampir. Kata Nabi, pindah dulu dari situ, maka akan berkurang amarahmu. Ketika kamu masih saja marah, kata Rasul, faliyatawaddo, maka berwudu. Kalau kamu masih marah, wudu. Wudu masih marah, falyusolli rakaatain, salat 2 rakaat, maka hilang marahnya. Itu untuk meredam api dalam diri kita. Makanya jamaah rahimakumullah, kalau orang lagi marah, lagi kelahi, lagi ribut, kita yang di dekatnya ikut merasa nggak nyaman. Milu tanda nyaman, deket dengan si ribut nih, ikut kita. Coba ibu lamun arak dengan besia, tenang apa ndak sih? Tenang apa ndak? Ndak bisa. Karena apinya itu sedang menyala di diri kita nih. Makanya unsur api itu ada. Yang kedua, ketika kita sedang menerima nasihat, salam sama guru kita, salam sama ulama, salam sama orang soleh, duduk sama orang soleh, zikir dengan mereka, gimana rasanya? Tenang, nyaman, sejuk, ada air dalam diri kita, ada unsur air. Air itu menenteramkan, air itu menyejukkan. Maka ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, berikan nasihat yang menyejukkan kepada hati orang yang mendengarkan. Kata Allah dalam Al-Quran, bil hikmah wa mau'izotil hasanah, ajak orang menuju Tuhanmu dengan cara yang baik, dan engkau menjadi ikutan yang terbaik. Kita jadi contoh pertama. Makanya ada air dalam diri kita. Ya Allah, kalau kita sedang ngaji nikmat, rasanya subhanallah. Kenapa? Ada air yang sedang mengalir, memberikan ketentraman di hati kita. Ketika kita zikir, kita ibadah, kita sujud, habis sholat, tenang enggak kita punya hidup? Bahagia? Ada tanah dalam diri kita. Tanah itu menghidupkan, tanah itu menyuburkan, tanah itu menghasilkan. Makanya dari 4 unsur yang Allah simpan dalam diri manusia, itu akan terbimbing dalam diri kita dengan latihan-latihan rohani yang kita punya. Bagaimana kita latih rohani kita? Zikir kepada Allah, jangan ada putus-putusnya, tetap ingat Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ulang, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita mohon kepada Allah agar Allah jadikan kita, hati kita, jiwa kita, ruhani kita untuk selalu ingatnya akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita dibimbing menjadi hati yang bersyukur kepada Allah, dan ibadah yang kita sampaikan kepada Allah menjadi ibadah yang terbaik. Amin ya rabbal. Maka dengan sebab itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu, mereka mengucapkan la ilaha illallah, faghfira lahu bi kalimatil ikhlas. Allah ampuni dosanya, Allah matikan mereka dalam kematian yang terbaik, dan Allah golongkan mereka menjadi hamba yang ikhlas.
Amin ya rabbal alamin. Nah jamaah rahimakumullah, ayo kita latihan riyadhah dari zikir yang kita sampaikan. Tidak perlu banyak zikir, tidak perlu banyak. Meskipun la ilaha illallah hanya 7 kali saja, tapi hadirkan hati saat kita zikrullah itu lebih baik dari 32.000 kita membaca la ilaha illallah. Disinilah kita belajar mati sebelum mati. Belajar kita mematikan jasmani kita, mematikan amarah kita, mematikan sifat basyariah kita, untuk kita ganti dengan sifat ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah enggak pernah marah sama hambanya meskipun hambanya ahli maksiat. Allah enggak pernah kecewa sama hambanya meskipun hambanya masih jauh darinya. Namun Allah selalu menunggu datang hamba untuk kembali bertaubat kepadanya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, jasmani dan rohani kita, dengan bimbingan yang terbaik, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita menjadi ahli zikir, dan ketika kita meninggal dunia mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah jamaah rahimakumullah, kita hadiahkan pahala Fatihah kepada jamaah kita yang sedang menunaikan ibadah umroh. Jamaah leniki bagi kembar ya 3 orang yang sedang umroh, mungkin mereka masih berada di Madinah. InsyaAllah hari Kamis mereka sudah sampai di Lombok. Jadi alhamdulillah tadi tiang telepon, jadi semua jamaah sudah selesai di Raudhah, ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi untuk kita yang hadir niki, mudah-mudahan dinasibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mereka mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah, dilancarkan ibadahnya, selamat hingga tanah air, dan membawa umratan makbulah wa umratan mabrurah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aghnina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian